Pernah kepikiran gak sih soal akhir dari segalanya? Hari ini kita bakal ngebahas topik yang dalam banget, eskatologi Islam atau tanda-tanda akhir zaman. Tapi tenang, tujuan kita di sini bukan buat jadi peramal ya. Justru sebaliknya, kita mau coba memahami sebuah kerangka berpikir yang ternyata bisa ngasih makna buat hidup kita sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar deh. Kenapa sih sebuah akhir itu penting? Coba dibayangin, entah itu di film, buku, atau bahkan dalam hidup kita sendiri. Justru konsep akhir inilah yang bikin keseluruhan perjalanan itu jadi punya bobot dan makna kan? Coba deh lihat analogi dari dunia game ini. Game-game zaman dulu itu tujuannya jelas banget. Kalahkan bos terakhir, tamat. Ada rasa puas, ada pencapaian. Beda banget sama banyak game modern sekarang yang sengaja dibuat tanpa akhir. Fokusnya cuma buat sosialisasi aja, terus-terusan. Nah, ini nih inti dari obrolan kita. Justru batasan itulah yang menciptakan makna. Nah, dari analogi game tadi, kita jadi sadar soal kebutuhan dasar manusia akan sebuah tujuan. Keyakinan kalau ada garis finish atau akhir itu punya peran filosofis yang penting banget dalam cara kita memandang dan menjalani hidup. Intinya begini, menurut sumber yang kita bahas, konsep hari penghakiman itu berfungsi kayak semacam insentif. Karena kita sadar ada batas waktunya, entah itu kematian kita atau akhir zaman, setiap pilihan yang kita buat sekarang jadi punya bobot. Ini yang mendorong kita untuk hidup lebih baik dan lebih bertujuan. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya tanda-tanda kecil akhir zaman. Penting nih buat dicatat. Ini tuh bukan soal bencana dahsyat yang gimana-gimana ya, tapi lebih ke pergeseran-pergeseran di masyarakat dan alam yang diyakini udah diramalkan sejak dulu. Beberapa tanda ini rasanya relevan banget sama zaman sekarang ya. Pernah ngerasa gak sih waktu kok kayaknya cepet banget jalannya? Katanya ini karena rutinitas bikin otak kita skip memori. Soal amoralitas di depan umum, wah media sosial sepertinya memfasilitasi itu. Dan yang paling spesifik, soal sungai Eufrat yang mengeling, ini bahkan beneran jadi berita dan perbincangan hangat belakangan ini. Nah, dari tanda-tanda kecil ini, ceritanya makin intens nih. Kita pindah ke tanda-tanda besar, dan ini diawali sama kemunculan satu sosok sentral yang dikenal sebagai Dajjal, sang penipu ulung. Jadi, Dajjal ini digambarkan bukan kayak monster yang menyeramkan, tapi justru sebaliknya, sosok yang super karismatik dan meyakinkan. Dia muncul di saat dunia lagi krisis parah, terus dia bawa solusi-solusi ajaib, bisa nurunin hujan, bisa nyediain makanan. Tapi semua keajaiban itu ada harganya, dan harganya itu mahal banget. Iman seseorang. Gini nih skenario ujiannya. Bayangin ya, dunia lagi paceklik parah selama 3 tahun. Semua orang kelaparan, kehausan. Terus tiba-tiba datang seseorang yang bisa kasih solusi instan. Tawarannya simpel, akui aku sebagai Tuhanmu dan aku kasih kamu makan dan minum. Ini ujian yang benar-benar fundamental antara mempertahankan iman dan kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup. Bahkan, ya salah satu narasumber dalam diskusi yang jadi rujukan kita aja ngaku, aku nggak yakin bakal lolos dari ujiannya. Ini nunjukin betapa beratnya ujian ini kan? Ini bukan lagi soal teori atau teologi yang jauh di sana, tapi dilema paling manusiawi. Di hadapan rasa lapar, apa kita masih bisa mempertahankan keyakinan kita? Oke, setelah Dajjal muncul, ceritanya berlanjut ke rangkaian peristiwa besar lainnya. Ini udah bukan lagi sekedar tanda, tapi udah masuk ke babak-babak akhir dari sebuah skenario besar yang katanya udah diramalkan. Rangkaiannya tuh punya alur yang jelas banget. Pertama, Dajjal muncul. Ini memicu kedatangan kembali Nabi Isa atau Yesus. Nah, Nabi Isa inilah yang nanti bakal ngalahin Dajjal. Tapi ujiannya belum selesai. Setelah itu, muncul kekuatan penghancur yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Baru setelah mereka berhasil dikalahkan, dunia akhirnya bisa masuk ke era damai sebelum tanda-tanda final muncul. Terus siapa sih Ya'juj dan Ma'juj ini? Mereka digambarkan bukan iblis atau makhluk halus ya, tapi suku-suku manusia yang jumlahnya itu luar biasa banyak. Kemunculan mereka dari balik tembok yang selama ini nahan mereka bakal jadi ujian besar selanjutnya buat seluruh umat manusia. Biar kebayang segede apa skalanya, ada satu riwayat yang bilang, dari setiap 1.000 orang di bumi waktu itu, 999-nya itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Gila kan? Ini nunjukin betapa dominannya jumlah mereka. Nyaris tak tertandingi.
Yang menarik, kekuatan segede ini ternyata gak dikalahkan lewat perang biasa sama manusia. Kehancuran mereka justru datang dari intervensi ilahi, sebuah wabah penyakit yang mematikan. Nah, peristiwa inilah yang akhirnya membuka jalan menuju era kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Jadi, setelah kita lihat semua rangkaian ceritanya, dari yang kecil-kecil sampai yang besar, dari kehancuran sampai perdamaian, apa sih sebenarnya pelajaran utamanya buat kita sekarang, di sini, hari ini? Nah, kita balik lagi ke ide awal tadi. Intinya, semua narasi tentang akhir zaman ini pada dasarnya berfungsi sebagai pengingat akan adanya batas waktu. Kesadaran kalau waktu kita ini terbatas, itulah insentif terbesar kita untuk bertindak, untuk memilih, dan untuk ngasih makna di setiap momen yang kita punya. Dan pada akhirnya pembahasan ini ngajak kita buat nanya ke diri sendiri. Terlepas kita percaya atau enggak sama detail-detail ramalannya, satu hal yang pasti, hidup ini ada akhirnya. Nah, dengan kesadaran itu, apa yang jadi hal paling penting buat kamu saat ini juga?